Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bertemu kembali di acara Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Kali ini saya mohon izin karena Mbak Tias belum hadir bersama dan kita, tanpa mengurangi rasa hormat saya akan memberikan ataupun saling apa namanya ya share gitu apa yang menjadi sebuah capaian SDGs ke-17 yaitu kemitraan untuk pembangunan desa. Terlepas dari semuanya bahwa kemitraan itu adalah bentuk bagian dari sebuah komunikasi di mana nantinya komunikasi itu akan menghasilkan sesuatu hal yang produktif dan tentunya hal ini sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan hal yang tadi saya maksudkan adalah untuk kemitraan dalam pembangunan desa secara berkelanjutan. Izinkan saya Imanuddin untuk membagikan materi share. Nanti kita bahas bareng-bareng, kita diskusikan. Dan sekali lagi, mari kita dudukkan semua yang kita hadapi, saling asah, saling asuh, dan saling berbagi rasa sehingga nantinya akan ketemu apa yang menjadi tupoksi dan peran kita. Di sini adalah materi yang saya sampaikan yaitu kemitraan untuk pembangunan di desa karena ini adalah capaian SDGs ke-17. Di dalam SDGs ke-17 kita fokus setelah dari 1 sampai 15 tentunya tidak kalah penting yang ke-17 itu adalah mewujudkan apa yang semua apa namanya metode sebuah konsep ataupun kita apa namanya menawarkan sebuah gagasan dan tentunya pemikiran kepada mitra-mitra kita yaitu kepada dampingannya. Ini adalah kemitraan pembangunan desa yang tadi saya sampaikan adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Apa sih yang harus kita siapkan? Dan tentunya penyiapannya itu harus menjadi hal yang paling pokok, yaitu adanya sarana pelaksanaan. Di dalam sarana pelaksanaan, tentunya kita bisa melihat apa sih yang uh, ada di desa, potensinya seperti apa, sehingga nanti pada saat kita meramu dalam sebuah kegiatan ataupun apa yang akan menjadi tujuan itu sarananya bisa terpenuhi. Dan begitu juga adalah merevitalisasi kemitraan desa. Maksud di sini adalah tentunya desa itu sudah punya jejaring-jejaring ataupun komunikasi yang kalau kita katakan bahwa komunikasi iya, saya udah jalin komunikasi ke sini kok gitu ya. Ke lembaga udah oke gitu ya. Ke kelompok masyarakat sudah jalan. Atau ke masyarakat oke dong, aku aja dipilih. Misalnya sebagai kepala desa itu dipilih aja secara demokratis. Maka surat terbanyak. Tetapi lupa ada sebuah sumbu-sumbu atau sesuatu yang mampet atau kurang kurang lancar, maka perlu ada yang namanya revitalisasi kemitraan. Ini biasanya adalah kalau bahasa orang saya itu ada gap communication. Gap-gap inilah sebetulnya mana sih mungkin pengen mendekat gitu ya, tapi nggak tahu gitu ya siapa yang bisa mendekatkan. Padahal sebetulnya diri sendiri bisa kok mendekatkan. Apa sih yang misalnya kalau kepala desa apa sih yang nggak bisa dengan sebuah kekuasaan yang begitu tinggi di tingkat desa dia bisa kok komunikasi itu akan lebih lancar dan lebih mengenai atau pada fokus pada apa yang diinginkan kepada siapa yang harus apa namanya kemitraan itu kita bangun ataupun kita apa namanya jadikan sebuah jejaring yaitu para tokoh masyarakat kita sudah kenal gitu, Thomas-Thomasnya di masyarakat itu tentunya apalagi sebagai pendamping gitu ya. Kalau tidak tahu tokoh-tokoh masyarakat itu sangat disayangkan gitu ya. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang
penting, ya harus direvitalisasi komunikasinya gitu ya. Terus pemuda, penggerak desa, di situ kan biasanya kan ada kan, pasti di desa itu pasti ada orang-orang yang menjadi motor-motor penggerak, khususnya para pemuda. Baik itu ada di dalam apa namanya lembaga desa seperti dalam taruna gitu ya, mungkin juga ada di kegiatan kader, kader kesehatan, kader pembangunan manusia, kader KPMD gitu. Apalagi di KPMD itu kan ada dua atau bagian kan, untuk KPMD yang membidangi pembangunan dan membidangi kebudayaan. Terus perempuan penggerak ekonomi desa gitu ya. Nah, ini yang biasanya kadang-kadang tidak terasa gitu ya. Contoh kayak di kami itu ada, itu namanya Bonur Hayatni. Uh, Dia adalah penggerak tentang bagaimana itu ya sampah itu menjadi sesuatu hal yang produktif gitu ya. Saudara-saudara kerabat sama desa bisa melihat siapa sih Bu Nur Hayati, ada di TV desa ataupun di channelnya Iman Banyumas. Di situ kaitannya dengan Hari Perempuan Dunia gitu. Itu ada itu liputannya, cukup apa namanya mewakili, karena kemarin pun beliau juga dikunjungi oleh Bapenas gitu ya. Jadi kita ceritakan gitu ya, beliau itu dikunjungi sama Bapenas itu bukan rombongannya itu bukannya lima orang, tapi lima mobil, itu 15 itu langsung terjun, ditanya masyarakat sekitarnya seperti apa, apakah betul Bu Hayati sebagai penggerak perempuan ekonomi desa itu melakukan ini enggak gitu ya. Terus dikumpas tuntas ya, sampai dari hulu sampai hilir. Terus perguruan tinggi, ya. Ini penting sekali gitu ya. Di perguruan tinggi itu adalah di sana uh, mitra kita yang berpikiran idealis gitu ya. Pasti ada suatu metode tertentu gitu ya, yang dipergunakan, apalagi kami gitu ya di Kecamatan Turaden sering sekali gitu ya. Di sana ada Poltekkes, ya, Poltekkes Kesehatan dari Semarang juga ada di wilayah kami. Terus ada lagi yang dekat itu Unsud gitu ya, ada Amikom gitu ya. Dan ada juga desa-desa itu melakukan sebuah kemitraan langsung, karena itu biasanya bertanya gitu ke kami, saling share ini gimana kalau melakukan kegiatan kemitraan dengan pengganti ini, terus saya tanya manfaatnya bagaimana, terus apa yang kita lakukan. Karena semata-mata adalah kita akan memediasi, memfasilitasi itu. Berikutnya adalah dengan dunia usaha gitu ya. Di kami itu ada dunia usaha itu ada kelompok UMKM yang namanya Aspikmas gitu ya. Dan itu di Kabupaten Banyumas bagus itu kelompok itu. Terus dengan supradesa bisa dengan pemerintah di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi gitu ya, tingkat pusat ataupun dengan uh, saudara kita wakil-wakil rakyat. Tentu juga dengan aparatur desa ini juga penting sekali itu ya. Jangan sampai dalam pewujudan pembangunan aparatur desa malah tertinggal gitu ya. Dan rekan kita yaitu BPD ya. Dan di dalam BPD itu menjadi sebuah dalam lingkup pemerintahan desa. Dan biasanya kalau saya itu cara menggandengkannya pun tidak harus dengan apa yang tadi saya sebutkan di atas, juga dengan desa lain. Nah, desa lain di tempat saya itu ada desa Pamijen dengan desa Kebumen, itu kemitraan, karena di desa Pamijen itu membutuhkan sumber mata air dan tidak tersedianya lahan, maka itu bekerja sama dengan pemerintah Kebumen, membeli tanah di wilayahnya di desa Kebumen, terus tapi pipa-pipanya itu melewati area wilayah desa Kebumen. Di situ pun di apa namanya ada sebuah kerjasama bahwa antara kepala desa ditempuh dengan sebuah kesepakatan, terus nanti ditarik pada perizinan kepada BPD. Selanjutnya juga dengan para dermawan itu ya, filantropi. Ini yang kadang-kadang yang agak-agak apa namanya agak-agak unik gitu. Biasanya para dermawan dunia usaha itu masuk ke CSR udah
apa apa namanya tersistem. Tapi kita ambil aja di ruang filantropinya di desa. Terus konsep desa secara berkelanjutan. Kalau sedikit saya jelaskan bahwa namanya sebuah konsep di desa berkelanjutan itu adalah desa berkelanjutan itu akan memberdayakan mayoritas masyarakat desa secara kolaboratif. Artinya itu seluruh kekuatan masyarakat itu akan diberdayakan sesuai dengan potensi uh, untuk menghasilkan atau apa namanya hal-hal yang sifatnya produktif, yaitu dalam artian adalah secara kolaboratif memproduksi kebutuhan hidup melalui konsep kelanjutan. Apa di situ yang harus apa namanya ditangani? Yang muncul itu adalah masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kita ingat bahwa ya dalam sebuah indeks desa membangun itu ada 3 indeks ketahanan, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Ada IKS, IKE, dan apa namanya IKL. Nah di sini kita bisa membaca gitu ya bahwa sebetulnya IDM itu adalah sebuah konsep desa berkelanjutan. Selanjutnya adalah tujuan desa berkelanjutan. Tujuan dari berkelanjutan itu adalah untuk menyediakan stabilitas ekonomi, lingkungan, dan budaya dengan cara kolaboratif menggunakan teknologi tepat guna. Nah, makanya yang tadi saya sampaikan adalah ada sebuah revitalisasi sebuah kemitraan. Di sini uh, namanya teknologi tepat guna itu berbiaya rendah seperti pertanian organik, pembangkit energi berlanjutan yaitu energi baru terbarukan, serta meningkatkan produktivitas masyarakat tempat. Di sini yang harus perlu digarisbawahi adalah nantinya bahwa di desa itu tercipta sebuah ekonomi sirkular. Gitu ya. Jadi jangan sampai desa itu bisa memproduksi, tapi nggak bisa produksinya nggak laku gitu ya. Boro-boro di keluar di internal aja kurang laku. Nah ini harus dihindari. Terus desa yang berkelanjutan itu juga harus menekan konsep ekonomi hijau gitu ya, dan membuat infrastruktur atau sarana produktif yang berorientasi pada pemanfaatan modal lokal dan konsep ramah lingkungan. Ini yang apa namanya kita gaungkan di kegiatan sekarang itu adanya Permendes 8 2002 adalah kegiatan ketahanan pangan baik hewan dan nabati. Arahnya itu ke sana gitu ya. Sehingga apa yang menjadi kekuatan dari modal lokal ini akan tergali gitu ya, sehingga apa akan menghasilkan sebuah konsep ramah lingkungan. Jadinya apa tidak kalau orang itu di desa yang terkenal itu adalah bahwa pupuk organik gitu ya, ini adalah sayur organik apa organik seperti itu. Solusinya untuk mencapai semua yang tadi saya sampaikan adalah semua sektor perlu diperbaiki dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan untuk menciptakan inovasi. Nah, kita ingat gitu ya, bahwa dalam salah satu indikator kemarin yang disampaikan oleh berarti ya disambel desa, indikator tambahan, gitu. Indikator tambahan ataupun indikator reguler di alokasi kerja adalah desa itu ada sebuah penciptaan inovasi. Ini pun harus dipahami bersama, ternyata ini tidak aja ujuk-ujuk gitu ya, ternyata memang harus ditempuh setelah di lokal itu digali, ternyata kalau ada sebuah kemitraan yang ada perguruan tinggi gitu ya dengan sebuah desa, nanti akan menciptakan sebuah inovasi. Dan yang kedua, solusi yang kedua adalah desa melakukan kebijakan yang terorganisir dan terkoordinir khususnya dengan sebuah desa, perguruan tinggi maupun dengan dunia usaha. Ini yang konsep-konsep ini perlu saya secara pribadi adalah silakan ditambah apa namanya dibuka gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang dari rekan-rekan saya yang hadir di Zoom meeting ataupun di YouTube bisa memberikan bentuk-bentuk secara apa namanya secara teknis ya. Karena selama ini kalau betul yang khusus terorganisir dan terkoordinir ya biasanya di tempat saya itu menerima desa itu ada sebuah penelitian atau PKL dari apa namanya dari perguruan tinggi,
kemarin ada dampingan dari Astra kaitannya dengan Proklim gitu ya. Kemarin ada sebuah namanya biasalah monitoring gitu ya, dari kementerian itu ya, baik Kementerian Indonesia atau yang lainnya gitu. Juga dari Kepala Desa dari Kominfo gitu. Nah, ini adalah contoh gitu ya. Ini adalah contoh kemitraan yang dilakukan oleh desa pada tahun 2019, yaitu dengan sebuah perguruan tinggi, yaitu bisa disebutkan adalah dengan Universitas Harapan Bangsa, itu Harbang itu ya. Apa yang dihasilkan dalam kemitraan itu? Yaitu adalah pemberian beasiswa bagi masyarakat desa Pandak yang kurang mampu untuk kuliah di Universitas Harapan Bangsa. Alhamdulillah sudah selesai tahun kemarin itu ya, karena ngambil yang D3. Terus yang kedua, bimbingan dan pembinaan mahasiswa Universitas Bangsa dan kegiatan PKD di Desa Pandak, dan kebetulan itu adalah kaitannya dengan kesehatan. Karena Universitas Bangsa itu lebih banyak itu ke bidang kesehatan kayak kesehatan lingkungan, epidemiologi. Dan terakhir itu kemitraan dihasilkan bahwa kepala desa Pandak, yaitu beliau Pak Rasito itu menjadi pengisi kuliah umum tentang pemerintahan desa di Universitas Haramata. Ini adalah bagian-bagian yang hasil daripada kemitraan, sehingga apa yang menjadi sebuah manfaat di sini tentunya ada sebuah revitalisasi sebuah kemitraan yang tadinya tidak ada asupan-asupan sebuah idealisme, ternyata sekarang salah satu itu ada di ambil satu di Pandak itu sudah terbuka gitu ya, mau menerima. Dan kemarin pun pada tahun 2022 di bulan Desember melakukan sebuah perekrutan perangkat desa, itu pun yang lolos alhamdulillah semuanya sarjana, yaitu sarjana akuntansi, karena untuk kebutuhan pengisian kaum dan kasih. Kalau saya lihat di situ sudah berbaur, kalau nggak salah itu ada ada lima yang berakademik strata 1 ataupun D3 itu. D1 sisanya ada sarjana. Ada yang kemarin ada sebuah kemitraan dengan sebuah universitas, perangkat desanya selesai menggunakan kemitraan menjadi sarjana komputer. Nah, indikator untuk melihat ini adalah secara sederhana adalah untuk mengukur tercapainya tujuan daripada itu ke-17 digunakan pemberian tercapaian. Ini adalah keberadaan dan bentuk kerjasama desa dengan pihak ketiga. Keberadaan dan bentuknya tadi yang saya sampaikan bisa akhirnya ditandai dengan sebuah sertifikat kerjasama. Ketersediaan jaringan internet. Dan di salah satu desa itu sudah ada sekitar 12 titik jaringan internet yang didapatkan dari kemitraan dengan Kementerian Kominfo gitu ya. Dan pada tahun ini 2002 pun mendapatkan lagi desa, karena desanya adalah arahnya ke desa wisata, mendapatkan ada 21 titik lampu jalan bertenaga surya. Itu bagian dari sebuah hasil pemetaan statistik desa. Di sini kan terpampang gitu ya, baik dari jumlah penduduk gitu ya, demografi, geografi dan sebagainya, dan adanya komoditas dan aktivitas ekspor oleh desa. Artinya di desa itu bisa menghasilkan sesuatu yang hasil dari sebuah kemitraan ataupun tumbuh berkembang. Contoh ada kemarin ada di desa Karasalam Lor itu ada namanya nasi yangki. Itu adanya di sana gitu, di lain tempat nggak ada. Dan itu sudah di-branding oleh si pemiliknya gitu ya. Kalau datang ke desa Karasalam Lor gitu ya, bisa itu masuk desa wisata, itu ada namanya desa nasi yangki. Terus saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang tadi saya sampaikan menjadi bagian ikhtiar saya untuk mewujudkan
sebagai pendamping dalam hal tupoksi dan peran saya mendampingi pemerintah desa ataupun kelembagaan sehingga tercapai sebuah kemitraan di dalam mewujudkan kemitraan yang berkelanjutan sehingga apa yang menjadi sebuah harapan bahwa SDGs ke-17 itu terwujud dan desanya menjadi desa yang lebih sejahtera. Terima kasih apa yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi bagian saya meminta ada sebuah input atau masukan dari rekan-rekan di Sambal Desa baik di YouTube ataupun di Zoom meeting. Terima kasih. Silakan saya buka komunikasi ini sambil nanti menunggu Mbak Tias untuk bisa bergabung. Terima kasih. Mungkin ada yang akan disampaikan dari rekan-rekan di sini hadir. Terima kasih. Ada Mas Itong, ada Aisyah Lihin, Gunawan Boyolali. Ini adalah sebuah komunikasi yang betul. Kalaupun orang mungkin saya sendiri yang perlu direvitalisasi dalam komunikasi dalam kemitraan. Begitu. Kami persilahkan. Selamat sore Mas Iman. Selamat sore Mas. Iya. Maaf ini saya tadi menyimak tapi udah agak ketinggalan sedikit. Mau tanya ini Mas Iman terkait apa pembangunan. Ini kan kebetulan kita lagi punya program pelatihan ya yang kayak tadi dijelaskan di pengembangan itu. Kita lagi punya program buat pelatihan pemuda. Kita lagi kerjasama sama perusahaan swasta untuk pelatihan barista dan juga yang sudah berjalan kita pelatihan pupuk organik gitu yang udah berjalan. Nah dari itu kita mau mengembangin ke pelatihan barista. Di tempat kita banyak produksi kopi, tapi produksinya tuh masih sangat sederhana gitu, masih sederhana dan masalah terbesarnya dari petaninya juga pengolahan pasca panen. Jadi mereka memang sudah dilatih, sudah diarahkan pasca panennya harus seperti ini supaya kualitasnya bagus gitu. Tapi di kopi ini belum berhasil untuk meningkatkan SDM petaninya supaya mereka tuh melaksanakan proses yang benar setelah pasca panen gitu. Yaitu sampai sekarang alhamdulillah belum berhasil. Jadi kita mau lari ke potensi baristanya gitu. Mungkin ada masukan dari Mas Iman. Ini sih barista insya Allah kita mau laksanakan di akhir bulan ini. Yang kita udah berjalan itu pupuk. Alhamdulillah pupuk kita udah sempat jualan. Gitu. Udah bisa jualan walaupun belum untung gitu. Seperti itu Mas Iman. Oke, terima kasih Mas Sofia. Saya pernah Mas Sofia di Purbalingga itu kan ada Dinas Ketahanan Pangan ya, Pak Bambang. Nah, coba ketemu sama Pak Bambang karena beliau saya pernah ya bertemu di KWT yang di Pengalusan itu yang Pengalusan iya. Nah, benar. Ya, di sana beliau itu mengedukasi dan mengadvokasi KWT-nya itu apa namanya ada mitra-mitranya untuk bisa menampung hasil panennya. Nanti saya kasih kalau ke ibu namanya ketuanya itu Ibu Murwati itu. Nyuwun sewu yang Katel Kelawu apa ya Mas Iman ya? Iya betul Katel Kelawu. Nah, beliau itu kebetulan apa namanya ketuanya dan
itu dibimbing oleh Dinas Ketahanan Pangan Purbalingga. Dan itu ternyata berhasil, Mas. Jadi para petani itu sudah di channeling ke mitra-mitranya, sehingga kalau menghasilkan ini mereka tidak hasil produksinya tidak ada yang mangkrak. Gitu. Nanti saya berikan nomor HP-nya Bu Murwati ya ke. Oh, boleh Mas Iman. Ya. Nanti tinggal nomor aku tulis di chatroom ya. Oh ya, siap Mas Iman. Paling itu Mas Sofi yang bisa saya sampaikan. Moga-moga nanti ketemu. Izin nyampaikan lagi Mas Iman. Sebenarnya KWT kita di desa kita udah pernah diajak ke Katel Kelau, udah pernah studi banding sama yang UPT kecamatan diajak ke sana gitu. Dan hasil dari sana kita waktu itu udah mapping mau bikin udah bikin kandang bibit, udah dilatih pengolahan hasil pertanian itu udah dilatih. Tapi giliran udah jadi, waktu itu pembuatan kayak greenhouse sederhananya itu difasilitasi sama BUMDes, udah kita buatkan itu. Giliran udah jalan, udah dibentuk KWT-nya, baru sebulan udah mandek lagi Mas, sampai sekarang malah mangkrak gitu. Ya itu memang. Dan kemarin saya sih waktu itu saya ke sana sih juga dengan KWT, salah satu KWT di Baturanti di Desa Pantia juga tanaman bersih banding di sana, terus kami belajar, terus alhamdulillah ini kembali lagi pada jiwa-jiwa wirausahanya, berani nggak sebuah tantangan itu ya. Karena kemanapun kita mengais ilmu, kalau kembali ke diri sendiri itu tidak ada sebuah etikat yang kuat untuk merubah ya agak-agak lambat jadinya gitu sih. Betul. Iya. Ya karena kami kan di BUMDes sebenarnya hanya memfasilitasi gitu. Kalau dari BUMDes juga harus turun. Kebetulan BUMDes kan kita belum punya unit khusus yang membidangi pertanian gitu. Jadi harapan kami bisa kerjasama gitu. Ada yang aktif lah nanti dijadikan unit usaha BUMDes. Tapi ya alhamdulillah belum ada gitu yang mau serius di situ gitu. Karena karena di desa kan syaratnya partisipasi dulu, nggak harus langsung menghasilkan duit gitu. Nah itu yang jadi kendala di tempat kami itu, Mas Iwan. Dan pupuknya pun selama ini masih saya kerjakan sendiri kalau yang pupuk organik itu. Coba gini Mas, saya sandingkan dengan kan ada kalau nggak salah di Purbalingga itu ada yang tanaman-tanaman hias gitu ya. Iya. Yang karang sendul itu. Coba gitu Mas menawarkan gitu ya pupuk apa yang dibutuhkan, kalau emang kualitasnya seperti itu diinginkan oke. Dan di Kabupaten Banyumas itu ada BUMDes di Karangjati, Kecamatan Kemeranjen. Itu juga memproduksi BUMDesnya pupuk organik Mas. Organik. Nanti kalau itu saya kasihkan dengan Pak Kadesnya nggak Bapak? Untuk dengan komunikasi silaturahmi di Karangjati gitu ya, Kecamatan Kemeranjen. Kemeranjen berarti selatan ya, Serayu ya, selatan ya. Selatan. Ke Banyumas. Sebelum Sumpiyuh ya. Oh iya, Puntu ya Mas, Puntu. Ya, betul, nanti arah ke selatan lagi. Gitu. Nanti gampang loh itu namanya Pak Agus. Nanti bila perlu saya kasihkan nomor HP-nya Pak Agus. Pak Kades. Iya. Siap. Terima kasih Mas Sofia apa yang kan semoga nanti dengan kontak itu nomor HP saya, nanti saya kasihkan apa yang menjadi nomor kontaknya panjenengan, nanti saya ikatkan kemitraannya itu. Dan kalau lagi di Baturanti itu memang banyak itu di Desa Rempuah itu memproduksi tanaman-tanaman hias, juga di Desa Karangtengah dua sama gitu ya. Coba gitu ya mainlah. Nanti nanti bisa ketemu dengan saya di Baturanti, nanti saya kenalin gitu ya dengan teman-teman para pengusaha gitu ya tanaman.
Satu saat dia membutuhkan pupuk organik dengan punya kualitas yang sesuai dengan mereka, harga oke, dia silahkan. Dan kebetulan Ya. itu juga ada BUMDes juga di Rempoah. Nah, di BUMDes di Rempoah itu malah pupuk organiknya, coba nanti Mas Sofia ke BUMDes Berkah Maju bersama jadi Rempoah, juga di sana juga memproduksi ada sampah organik gitu ya, namanya itu kasgot, jadi bekas maggot gitu. Tapi nggak tahu seperti apa kualitasnya. Tapi yang jelas banyak sekali orang-orang datang ke situ untuk meminta untuk apa namanya membeli kasgot itu sendiri. Itu Mas Sofia. Oke, terima kasih Mas Sofia. Mungkin ada kerabat sambal desa yang lain ingin apa namanya bertukar pengalaman ataupun ada sesuatu sehingga kemitraan ini nantinya tujuannya adalah saling menguntungkan. Begitu, uh, sambil menunggu Mbak Tias belum hadir gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari rekan-rekan yang di Zoom meeting, kalaupun tidak ada, karena ini adalah materi tentang kemitraan, satu hal yang kita sepakati bersama bahwa di dalam sebuah kemitraan itu harus menghadirkan sebuah penuangan di mana kedua belah pihak itu tentunya tidak ada yang dirugikan, tapi sifatnya jangan terlalu kaku, karena apalagi kita sebagai apa namanya yang mendampingi desa, mendampingi apa namanya kelompok masyarakat, tentunya yang dikedepankan adalah sebuah partisipatif agar nantinya akan menghasilkan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak, sehingga sama-sama maju, sama-sama menghasilkan, setidaknya adalah tadi yang sampaikan, bisa mengenal, bisa mengerti apa yang menjadi produknya dari kedua belah pihak yang melakukan sebuah perusahaan. Sekali lagi, nanti apabila ini waktunya masih kurang 20 menit, apabila ini tidak ada yang disampaikan, tentunya kami akan mengakhiri dari kegiatan Sambal Desa sore hari ini, karena sampai jam Mbak Tias belum bisa hadir gitu ya, karena ya, secara pribadi langsung membawakan kegiatan di sore hari ini. Begitu saja, saya kembali menawarkan kepada rekan-rekan yang ada di meeting ataupun di YouTube, mungkin akan ada yang bisa disampaikan di materi hari ini untuk capaian SDGs ke-17, yaitu kemitraan pembangunan untuk desa. Dan bentuk-bentuk kemitraannya itu seperti yang tadi saya gambarkan atau saya jelaskan, bisa desa dengan desa, desa dengan perguruan tinggi, dengan siswa desa, dengan dunia usaha, terus dengan kelompok masyarakat, ataupun BUMDes nanti sebagai bagian kelembagaan di desa juga bisa melakukan sebuah kemitraan atau kerjasama dengan BUMDes lain. Gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas partisipasinya rekan-rekan kerabat yang hadir di acara Sambal Desa sore hari ini. Dan saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.